Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanji Faturhan Baihaqi dengan NIM 221331029. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pengolahan sinyal komunikasi digital modul 4, yaitu pengenalan sinyal-sinyal dasar pada sistem discrete. Baik, langsung saja pada soal pertama, yaitu di sini terdapat program dan saya sudah membuka aplikasi Octave dan juga sudah mengcopy paste-nya. Kemudian jalankanlah programnya dan jelaskanlah fungsi-fungsi dari yang tersebutkan di modul. Baik, langsung saja dengan programnya. Baik, di sini sudah ada programnya. Jelaskanlah fungsi-fungsi dari clear all dan sebagainya. Baik, yang pertama clear all. Di sini clear all ini untuk membersihkan semua variabel yang ada pada workspace sebelumnya. Kemudian stem ini yaitu untuk membuat plot batang. Kemudian X label, aksis ini adalah untuk menetapkan batasan dari sumbu X dan sumbu Y pada plot. Nah, yang pertama ini sumbu X ini kan dari min 10 hingga 20 dan Y ini dari 0 sampai 1,2. Kemudian title ini adalah untuk memberi sebuah judul atau pemberian nama. Kemudian X label di sini yaitu untuk memberi label waktu N di sumbu X pada plot. Kemudian Y label juga sama, tetapi labelnya ini pada sumbu Y. Baik, kemudian di nomor 2 di sini terdapat program lagi. Baik, langsung saja kita jalankan programnya. Di sini saya sudah mengcopy paste juga. Bentar. Kemudian ke 0,2 sudah. Baik, jalankan programnya. Baik, sudah ada programnya. Kemudian pertanyaannya di sini yaitu parameter mana yang menentukan amplitude sinyal. Yang menentukan amplitude sinyal di sini yaitu pada K ini adalah 0,2. Kemudian model kecepatan temuan puluhannya itu yang 2 atau 3. Selanjutnya itu apa perbedaan antara operator eksponensial dengan yang ada titiknya. Itu perbedaannya adalah pada penggunaannya. Nah, pada penggunaannya. Jadi misalnya di sini diberikan programnya tadi, misalnya N-nya 2, kemudian
batasnya 8. Nah, fungsinya ini adalah untuk perpangkatan, untuk perpangkatan matriks seperti itu. Kemudian untuk penggunaan yang seperti ini itu adalah misal diberikan n-nya ini 0 sampai 35 seperti soal, kemudian terlalu banyak, misal 5 saja, n sama dengan 0 sampai 5, kemudian a nya di sini adalah a nya misalnya 1, misalnya 2 saja 2, kemudian x sama dengan n. A. Nah, maka perbedaan di sini adalah jika kita menggunakan titik, itu kita itu perpangkatannya itu setiap baris, seperti misal 0 dari 0 dulu, 0 pangkat 2, kemudian 1 pangkat 2, kemudian 2 pangkat 2, dan seterusnya hingga 5. Jadi perbedaannya adalah jika yang menggunakan titik itu untuk deretan, seperti bilangan deretan seperti ini. Kalau misalnya tidak memakai titik, itu hanya untuk bilangan yang seperti sebelumnya, yaitu misalnya n sama dengan 25 atau 5, 35 seperti itu. Baik, lanjut. Bila parameter A diubah menjadi 0,9 dan K menjadi 20, apa yang terjadi pada sinyalurannya? Oke, A nya menjadi 0,9 dan K nya menjadi 20. Pada data programnya, oke, disitu ada programnya. Perbedaannya itu adalah tadi A nya 0,9 ya. Bentar. Bila parameter A diubah menjadi 0,9 dan K nya menjadi 20. Sembilan ini adalah K nya 20. K itu adalah tinggi si ini ya, dari 0 sampai sini ke 20. Kemudian 0,9 ini untuk kecepatannya. Ya, urutannya oke. Kemudian berapa panjang deretannya ini dan bagaimana cara mengubahnya? Panjang deretannya yaitu 35, yaitu pada n. N-nya di sini yaitu 0,0 banding 35, berarti panjangnya yaitu sampai 35, dan cara mengubahnya yaitu kita hanya perlu mengganti dengan panjang yang kita inginkan, misalnya 60 atau berapapun, dan sinyal pun akan yang dihasilkan akan sampai 60. Kemudian nomor 3 di sini sama, terdapat program. Saya sudah mengcopy pastenya.
kemudian jalankanlah programnya dan perhatikan tampilannya. Oh maaf, baik, jalankan programnya. Bentar. Baik, ini adalah tampilan dari program nomor 3. Kemudian pertanyaannya itu berapa frekuensi deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya. Nah, sama seperti nomor sebelumnya, yaitu pada N panjangnya ini adalah 40. Bagaimana cara kita mengubahnya, yaitu kita hanya perlu mengubah berapa panjang yang kita inginkan, misalnya 60 atau sebagainya. Kemudian uraikan fungsi perintah grid. Perintah grid ini adalah untuk memberikan garis bantu pada program yang telah dikompil. Kemudian ubahlah program di atas sehingga dapat dihasilkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 0,5. Kemudian bagi programnya menghasilkan sinyal dengan frekuensi 0,1. Kemudian bandingkan. Baik, frekuensinya 0,5. Kemudian kemudian bagi frekuensinya 0,1. Oke, yang pertama 0,5. Hasilnya seperti ini, berupa yang diskrit batang ini. Kemudian kita ubah lagi frekuensinya menjadi 0,01. Bentar. 0,01 dan sinyalisasikannya itu seperti ini. Perbedaannya adalah saat 0,5 ini periodenya kecil, sehingga sinyal yang dihasilkan yaitu seperti sinyal diskrit seperti batang, dan hanya menampilkan sedikit seperti lembah gunung seperti itu. Kemudian pada frekuensi 0,01 ini periodenya semakin besar, atau sinyal yang dijalankan pun itu semakin lambat, jadi terlihat sangat banyak seperti ini.
Jadi semakin besar frekuensinya maka periodenya semakin kecil dan sebaliknya. Seperti itu. Kemudian ubah form di atas untuk asosiasi udara panjang deretan 50. Panjang deretannya 50. Frekuensi 0,8. Amplitudonya 0,5. Masanya 90. Baik, ini adalah output yang dihasilkan. Dan pertanyaannya adalah berapakah periode sinyal ini? Periode sinyal ini adalah 1 per frekuensinya adalah 0,08. Kita hitung saja, berarti 1 dibagi 0,08, maka periodenya adalah 12,5. Kemudian gantilah perintah stem pada program di atas dengan perintah plot dan jalankan programnya. Oke. Stem dengan plot. Nah, inilah program sinyal dari program yang dihasilkan. Sinyalnya seperti ini. Kemudian perbedaan kedua perintah ini. Oke. Jadi perbedaannya itu, jika kita memakai plot, ini sinyalnya tuh berbentuk continue. Jadi sinyalnya ini nyambung. Kemudian kalau stem ini, sinyalnya ini berupa seperti sinyal diskrit atau sinyal batang. Kemudian itu, kemudian gantilah perintah stem dengan stem. Baik, inilah sinyal yang dihasilkan. Bentuknya seperti tangga. Jadi perbedaannya ini, kalau pot itu sinyalnya kontinu, nyambung. Tapi di sini stairs ini perbedaannya hanyalah bentuknya, yang dimana stairs ini seperti tangga sehingga bentuk sinyalnya seperti ini. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak ataupun terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.